Dalam perombakan besar-besaran lanskap industri Amerika, General Motors telah mengumumkan akan memangkas sekitar 14.000 pekerjaan dan menutup sedikitnya 5 fasilitas di seluruh Amerika Utara. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan tindakan yang berani senilai 560 triliun rupiah untuk kendaraan listrik dan kendaraan otonom. Namun, ini lebih dari sekedar restrukturisasi perusahaan. Ini adalah perubahan identitas penuh untuk salah satu perusahaan paling ikonik di Amerika. Dan saat General Motors membalik halaman era bensin, satu suara terkemuka tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Donald Trump. Presiden tersebut telah meluncurkan kampanye yang keras, emosional dan tajam terhadap keputusan pembuat mobil tersebut. Ia menuduh General Motors menelantarkan pekerja Amerika dan mengancam akan mengenakan tarif tinggi pada impor mobil untuk memaksa perusahaan. Yang sedang terjadi adalah bentrokan antara para raksasa, benturan antara industri lama dan teknologi baru, antara nasionalisme ekonomi dan strategi global. Dan di balik semua itu, ada pertanyaan yang mendesak. Siapa yang akan mengendalikan masa depan manufaktur Amerika? Angka-angkanya mengejutkan. General Motors menggelontorkan dana sebesar 560 triliun rupiah untuk mendorong ambisi kendaraan listrik dan otonomnya. Itu termasuk investasi besar-besaran dalam teknologi baterai, desain kendaraan listrik, dan fasilitas produksi generasi berikutnya. Perusahaan tersebut telah meluncurkan beberapa model listrik terkenal, termasuk Cadillac Lyriq dan Silverado. Lyriq, SUV mewah General Motors yang ramping dan bertenaga listrik, memberikan jangkauan lebih dari 480 km dan dibanderol harga sekitar 972 juta rupiah, spesifikasi agresif untuk mobil listrik premium. Sementara itu, mobil listrik Silverado bertujuan untuk menguasai pasar truk listrik dengan beberapa trim, yang memberikan jangkauan hingga 720 km. Ini bukan proyek sampingan atau kendaraan yang patuh, ini adalah inti dari penemuan kembali General Motors. Untuk mendukung perubahan ini, pembuat mobil tersebut merombak infrastrukturnya. Fasilitas seperti Factory Zero di Detroit Hamtramck dan Spring Hill di Tennessee sedang diubah menjadi pusat produksi kendaraan listrik yang canggih. Pabrik-pabrik ini dilengkapi dengan sistem otomatisasi canggih dan energi bersih. Namun, meskipun General Motors membangun pusat-pusat berteknologi tinggi ini, mereka tidak akan menyerap hilangnya pekerjaan yang dipicu oleh penutupan pabrik-pabrik. Mengapa demikian? Karena kendaraan listrik, dengan sistem penggerak yang lebih sederhana dan otomatisasi yang tinggi, memerlukan lebih sedikit tenaga manusia untuk membuatnya. Kota-kota seperti Detroit, Warren, dan Lordstown diberitahu, secara implisit, bahwa kontribusi mereka di masa lalu bukanlah bagian dari visi General Motors di masa depan. Reaksi Donald Trump sama sekali tidak tenang. Dengan gaya khas Trumpian, ia mengecam keputusan General Motors, menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap pekerja Amerika dan penghinaan terhadap agenda America First-nya. Sejak itu, Trump telah memberlakukan tarif yang menargetkan impor mobil, terutama dari Kanada dan Meksiko, dua negara yang memainkan peran penting dalam rantai pasokan YM. Ini adalah taktik bumi hangus yang dirancang untuk menghukum apa yang ia lihat sebagai ketidaksetiaan perusahaan. Sekitar 30% mobil General Motors yang dijual di Amerika diproduksi di luar negeri. Tarif atas impor tersebut akan secara drastis meningkatkan biaya operasional General Motors, yang berpotensi menunda atau bahkan menggagalkan transisi mobil listriknya. Namun, General Motors tidak melakukan alih daya untuk menghemat beberapa dolar untuk tenaga kerja. Produksi mobil listrik, terutama sumber bahan penting seperti litium dan kobalt, menuntut jaringan pasokan yang lebih fleksibel. Itulah sebabnya General Motors telah membuat langkah-langkah strategis, seperti investasinya sebesar 11 triliun rupiah untuk proyek litium Tucker Pass di Nevada. Kesepakatan ini mengamankan akses ke salah satu sumber litium domestik terbesar di Amerika, sebuah langkah penting dalam melindungi rencana mobil listriknya dari volatilitas global. Pada bulan Maret 2025, CEO General Motors Mary Barra bertemu dengan Presiden Trump di Gedung Putih. Secara resmi, pertemuan tersebut membahas tentang pekerjaan, investasi dan masa depan manufaktur Amerika. Namun,
Orang dalam mengatakan suasananya tegang, bahkan bermusuhan. Trump dilaporkan mengecam bara atas ekspansi General Motors di Meksiko dan Kanada, dan memperingatkan bahwa tarif yang lebih agresif akan menyusul jika PHK di dalam negeri terus berlanjut. Bara datang dengan persiapan, menyajikan data dan proyeksi yang menyoroti komitmen General Motors terhadap kepemimpinan mobil listrik dan investasi jangka panjang Amerika. Namun, keduanya tidak bisa lebih jauh lagi. Titik kritis utama subsidi mobil listrik, Bara berpendapat bahwa subsidi itu penting jika Amerika ingin tetap kompetitif dengan Tiongkok dan Eropa, di mana pemerintah secara agresif mendukung pengembangan kendaraan listrik. Trump, yang selalu skeptis, menolak subsidi sebagai kesejahteraan perusahaan dan mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan mengakhiri kredit pajak mobil listrik federal sebesar 120 juta rupiah, yang merupakan pukulan bagi konsumen dan produsen. Pertemuan tersebut berakhir tanpa solusi. Gedung Putih mencirikannya sebagai produktif, sementara tim pers General Motors secara halus menolak, menyoroti strategi perusahaan yang didorong oleh inovasi dan daya saing dunia. Pasar terbuang sia-sia, tidak ada waktu untuk bereaksi. Dalam beberapa hari setelah pengumuman tarif Trump, saham General Motors anjlok lebih dari 6%. Ford juga terpukul. Industri otomotif, yang sudah menghadapi rantai pasokan yang rapuh dan inflasi yang tinggi, kini menghadapi lapisan ketidakpastian lainnya. Beberapa memperingatkan bahwa ketegangan perdagangan dapat menghambat peluncuran kendaraan listrik dan mengganggu perjanjian pasokan yang penting, sedangkan yang lain menuduh Trump menyabotase inovasi demi keuntungan politik. Judul berita di MarketWatch berbunyi, "Apakah Trump menghambat kemajuan?" Ini bukan hanya masalah pasar, ini masalah sosial. Di tempat-tempat seperti Michigan dan Ohio, keputusan General Motors untuk memangkas lapangan kerja telah memicu kemarahan. Para pemimpin serikat pekerja mengecam perusahaan karena memprioritaskan keuntungan pemegang saham daripada stabilitas masyarakat. Namun, mereka juga mengkritik Trump, menuduhnya menggunakan tarif sebagai instrumen tumpul yang lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Yang kita lihat adalah konflik mendasar antara dua visi masa depan industri Amerika. Trump mewakili nasionalisme ekonomi yang kuat dan penuh angan-angan, di mana pekerjaan dibuat di Amerika, oleh orang Amerika, dan perusahaan dihukum karena membuka pabrik di tempat lain. General Motors, di sisi lain, merangkul masa depan yang mengglobal dan berpusat pada teknologi, di mana otomatisasi, keberlanjutan dan rantai pasokan internasional diperlukan untuk bersaing dalam ekonomi dunia baru. Keduanya mengklaim membela pekerja Amerika. Tetapi dari ujung spektrum yang berlawanan, yang satu melihat ke belakang, sedangkan yang lain melaju cepat. General Motors tidak hanya menanggapi tren pasar, tetapi aktif membentuknya. Dengan rencana integrasi vertikal, inovasi kendaraan listrik, dan strategi pengendalian sumber daya, perusahaan tersebut bertujuan untuk melindungi dirinya dari perubahan kebijakan dan guncangan global. Ancaman Trump mungkin memperlambat perjalanan, tetapi tidak mungkin menghentikannya. Saat debu mulai mereda, taruhannya tetap tinggi. Transformasi General Motors akan menentukan apakah Amerika mempertahankan keunggulannya dalam perlombaan kendaraan listrik dunia. Manuver politik Trump akan menguji seberapa besar pengaruh satu pemerintahan atau gerakan politik yang akan diberikannya terhadap sektor swasta yang terus berkembang. Apapun itu, jalan menuju masa depan tidak hanya diaspal dengan litium dan ambisi. Jalan itu juga dipenuhi dengan konflik, kompromi, dan visi yang saling bersaing tentang seperti apa Amerika nantinya. Jadi, siapa yang mengarahkan perjalanan ini, dan kemana kita akan menuju, hanya waktu yang akan menjawabnya.